Halo, salam sukses semuanya. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok satu Flow Training untuk mata kuliah Sistem Pakar TI semester 6 kelas malam. Jadi pada saat ini kita akan membahas tentang forward chaining. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya dan diri saya sendiri. Jadi kami dari kelompok satu ada saya sendiri, Stephen Henry, ada Muhammad Renaldi, ada Muhammad Fajri, Muhammad Fahrianur, dan Michael Apriadi. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Jadi, apa itu forward chaining? Jadi, forward chaining itu adalah sebuah metode yang digunakan sebagai penalaran dalam pembuatan sistem pakar yang untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi, forward chaining ini sangat berguna untuk mencari kesimpulan dari suatu fakta-fakta yang dikumpulkan ya. Forward chaining juga bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Pencarian kesimpulan dilakukan dengan menggunakan rules atau aturan-aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk memperoleh fakta baru dan melanjutkan proses hingga goal atau kesimpulan pun dicapai atau hingga sudah tidak ada rules lagi yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui maupun fakta yang diperoleh. Oke, jadi forward chaining ini juga dikenal sebagai data driven atau data yang menentukan proses pengambilan keputusan. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, kesimpulan itu dicari berdasarkan data-data yang sudah tersedia. Nah, gimana sih cara mereka memprosesnya itu? Yaitu menggunakan informasi masukan if dan juga then. Jadi dia berdasarkan data yang ada, jika datanya cocok, maka akan menghasilkan apa. Tapi jika datanya tidak cocok, maka dia akan menghasilkan apa juga. Jadi forward chaining ini berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini, data yang digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan atau dengan menambahkan data ke memori kerja untuk diproses agar ditemukan suatu hasil. Oke, dan selanjutnya, kapan forward chaining bisa digunakan? Jadi tidak selamanya forward chaining itu bisa digunakan ya, tergantung aturan-aturannya ya. Jadi berikut adalah aturan-aturannya. Pertama, banyaknya aturan berbeda yang dapat memberikan kesimpulan yang sama. Jadi aturannya tuh nggak satu aja, banyak. Dan juga selanjutnya, banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi. Jadi selain banyak aturan, dia pun juga ada cara untuk menjalankan aturan untuk memperoleh konklusi yang lebih cepat atau tujuan hasil yang lebih cepat gitu. Dan selanjutnya, benar-benar sudah mendapatkan berbagai fakta dan ingin mendapatkan konklusi dari fakta-fakta tersebut. Nah, benar-benar sudah mendapatkan berbagai fakta ini dalam arti kita sudah ada nih info-infonya nih. Kalau misalnya dia ini, maka akan menghasilkan kesimpulan ini. Dan atau juga jika ada data ini, dia akan melebar ke data berikutnya atau berjalan ke proses berikutnya hingga tujuan pun dicapai. Seperti yang dijelaskan, ingin mendapatkan konklusi dari fakta-fakta tersebut. Oke, dan selanjutnya, tipe sistem yang bisa menggunakan forward chaining. Jadi ada banyak nih, kita bisa lihat sistem-sistem yang bisa menggunakan forward chaining. Jadi ada sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. Jadi sistem ini kondisi bisa saja cukup satu atau juga bisa lebih kondisi, tergantung kita mau mencari tujuan kita tuh bagaimana ya. Dan selanjutnya, untuk setiap kondisi, sistem mencari rule dalam knowledge base. Jadi rule atau aturan-aturan ini atau kondisi-kondisinya ini dia berkorespondensi dengan perintah if. Knowledge base-nya apa sih? Yaitu tempat penyimpanan informasi yang dapat mengarahkan suatu data-data ke suatu konklusi. Dan yang ketiga, setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada bagian then.
Jadi setiap tool ini bisa menghasilkan proses yang baru ya, maksudnya bisa aja dia stop situ, tapi bisa juga menghasilkan kondisi-kondisi baru dengan konklusi yang berbeda juga ya. Oke, dan selanjutnya setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Dalam arti data-data yang ada itu pasti digunakan. Tidak mungkin ada data yang tidak digunakan sama sekali ya. Pasti diproses. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke proses searching dalam for chaining. Nah, proses searching itu apa sih? Seperti artinya proses searching itu mencari. Jadi searching di sini dia mencari kesimpulan atau hasil akhir dari data-data yang telah dikumpulkan ya. Nah, jadi di sini ada 3 proses searching dalam for chaining. Yang pertama, teknik depth first search. Oke, di sini kita bisa lihat ya, banyak sekali arah-arah dia berbolak-balik sana ke sini ya. Ada yang sudah 1, 2, 3, ke-4, ke-5, ke-8, ke-9, balik lagi ke-5 tuh. Nah, jadi teknik depth first search ini adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya ke kiri, ke kanan. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya ini, dia memiliki keuntungan yaitu penelusuran masalah bisa digapai secara mendalam. Karena apa? Dia bisa berulang. Maksudnya sudah pernah lewat, dicek lagi tuh, diulangin lagi. Jadi kita bisa menggali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang paling optimal. Nah, ada keuntungan maka ada kerugian juga. Nah, kerugiannya itu apa sih? Kerugian ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena ruang lingkupnya besar, dia harus berulang gitu. Jadi bisa makan waktu cukup banyak hitungannya. Dan kita lanjut yang kedua, teknik breadth first search. Nah, di sini kita bisa lihat strukturnya ini dia langsung satu jalur ya, tidak ada berbolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Nah, jadi teknik ini teknik penelusuran data pada semua node ya, bukan cuma node-node tapi pada semua node langsung. Dalam satu level atau satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Jadi dia tidak ada ke atas langsung atau dia bolak-balik, dia mengikuti arus, bahasa halusnya ya. Nah, jadi gimana sih keuntungannya ini? Keuntungannya dia sama dengan depth first search, hanya saja penelusuran dengan nilai ini mempunyai nilai tambah ya, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Jadi dia keuntungannya hampir mirip ya dengan yang depth first search. Oke, mari kita lanjut ke kekurangannya ya selanjutnya ya. Jadi kekurangan teknik ini terletak pada waktu yang dibutuhkan sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir. Karena dia step by step turun, dia nggak bisa loncat gitu ya prosesnya. Jadi kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan di sini ya, karena teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara satu topik dan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri, karena dia berjalan sesuai arus, jadi bisa loncat ke yang lain. Oke, selanjutnya ada teknik best first search. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia polanya tuh dari 1, 2, 3, bisa loncat ke 6 langsung tuh. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan bukan satu masalah untuk melakukan paduan pencarian ke node tempat di mana solusi berada nih. Jadi pendekatan ini atau teknik search ini dia mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Jadi dia bisa menyingkatkan proses alias mencari jawaban yang paling dekat. Nah, keuntungannya ini apa sih yang teknik search ini?
dia mengurangi beban komputasi karena solusi yang diberikan akan diuji dan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Jadi dia tidak perlu mencari lagi, tapi kalau sudah mendekati aja dengan data yang kita kumpulkan, maka dia stop sampai situ. Dan model ini juga merupakan model yang mirip ya dengan cara manusia untuk mengambil solusi. Yang dihasilkan juga bisa merupakan solusi yang mutlak benar. Ada kemungkinan juga itu. Nah, itu keuntungannya ya. Dan kalau kerugiannya ini, dia harus bersifat dinamis alias harus terus diperbarui mengikuti ilmu dan perkembangan zaman. Karena apabila dia ada perkembangan baru nih, tapi dia tidak diupdate, maka dia tidak akan mengikuti ilmu terbaru. Kalau misalnya ada perkembangan, misalnya nih yang sekarang nih salah nih, tapi ada ilmu baru, dia mengatakan oh itu jangan ambil yang itu, ada yang lebih baik lagi solusinya, tapi dia akan stuck kalau tidak diubah. Dia tetap mengikuti yang salah itu. Dan selanjutnya akan berisi tentang jurnal-jurnal yang akan dibahas oleh tim saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renaldi akan menjelaskan penerapan metode forward chaining untuk deteksi kerusakan pada laptop. Jadi sistem pakar ini merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana meniru cara seorang pakar berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan, membuat keputusan maupun mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan. Pada saat ini, kerusakan hardware maupun software pada laptop menjadi hal yang sangat sering dialami oleh pengguna laptop. Banyaknya tenaga ahli yang mampu dijadikan salah satu pilihan untuk melakukan perbaikan sesuai kerusakan yang dialami bukanlah hal yang susah untuk ditemukan. Namun, di samping itu, para pengguna kadangkala harus berpikir panjang untuk datang langsung pada tempat ataupun orang yang ahli pada perbaikan laptop. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya perbaikan yang harus dibayar. Jadi dari sistem pakar ini ada fakta-fakta dan aturan-aturan yang dipakai oleh beberapa pakar dengan dilandasi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman beberapa pakar. Untuk mempresentasikan pengetahuan digunakan metode kaidah produksi yang biasanya ditulis dalam bentuk jika maka atau sering disebut dengan if then. Fakta-fakta atau aturan-aturan yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah: aturan pertama, jika IC controller rusak dan putusnya screen pada motherboard, maka tampilan keyboard akan error. Aturan kedua, jika keyboard terdapat banyak debu dan soket keyboard terenggang atau jalur penghubung keyboard ada yang terputus, maka beberapa tombol keyboard tidak berfungsi. Aturan ketiga, jika laptop terlalu banyak program dan memori kecil, maka laptop sering hang. Aturan keempat, jika cache memori bermasalah dan mengalami bad sector dan memori tidak kompatibel, maka laptop tidak bisa booting. Aturan kelima, jika motherboard tidak dapat melakukan pengecekan data dan prosesor rusak dan pegangan regulator tidak stabil dan memori rusak, maka motherboard akan blank. Gambar ini adalah merupakan fakta-fakta dan aturan yang didapat dari halaman sebelumnya. Jadi di dalam sistem pakar ini, teknik inferensi yang digunakan adalah pelacakan dan pencarian. Teknik pelacakan yang digunakan adalah teknik pelacakan ke depan yang disebut dengan forward chaining. Sedangkan untuk pencarian keputusan dari permasalahan digunakan metode pencarian best first search, yaitu pencarian yang menggabungkan dua metode pencarian yang ada, yaitu metode breadth first search dan depth first search. Contoh beberapa penjelasan dari kode-kode pada pohon keputusan atau struktur di atas. Pertama, dengan kode G001, yaitu IC controller yang rusak. Kedua, G002,
X005. Terlalu banyak program yang diinstal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrianur, NIM 1843106, akan menjelaskan sistem pakar diagnosa autis pada anak dengan menggunakan metode forward chaining yang dibuat oleh Ahmad Al-Kafi. Jadi saya mendapat jurnal ini dari Ahmad Al-Kafi yang berkuliah di AMIK BSI Tegal, program studi manajemen informatika. Abstrak. Jadi di sini saya menjelaskan secara garis besarnya saja apa itu autisme. Autisme adalah merupakan gangguan perkembangan mental pada anak yang menyebabkan seorang anak sulit berinteraksi sosial. Jadi autisme itu merupakan gangguan mental pada anak yang menyebabkan seorang anak tidak bisa berinteraksi sosial atau sulit. Dari itu selanjutnya ada pohon keputusan pakar. Teknik pelacakan yang digunakan adalah teknik pelacakan ke depan atau forward chaining, yaitu merupakan metode inferensi melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Jika clause subpremis sesuai dengan situasi atau bernilai true, maka proses akan menyatakan konklusi. Sedangkan untuk pencarian keputusan dari setiap permasalahan digunakan metode pencarian best first search, yaitu pencarian yang menggabungkan dua metode. Pencarian yang ada dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut, yaitu yang pertama metode breadth first search dan deep first search. Dari fakta-fakta dan aturan-aturan di atas yang dapat digambarkan dalam bentuk pohon keputusan yang disebut pohon pakar seperti terdapat pada gambar berikut ini. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini adalah pohon pakarnya. Jadi di sini ada kode-kodenya. Jadi pertama kita dari mulai start sampai ke dari A1 sampai ke F1. Jadi dia harus melalui ini dulu, A1 sampai ke F1. Setelah dia masuk F1 nanti ada pilihan. Dia akan masuk ke G1 atau G2. Setelah masuk G2 juga dia akan mengecek apakah dia nanti masuk ke H2 atau H3. Jadi saya jelaskannya untuk dari A1, yaitu A1 tidak mau tersinggung bila diajak senyum. Itu yang pertama. Lalu kita lanjut langsung ke F1, yaitu bahasa umum kurang. Nah, setelah itu masuk ke G1, menarik diri lingkungan. Jadi yang G1 ini menarik diri lingkungan, lalu yang G2 menerima pendekatan sosial. Yang satu G1 menarik diri lingkungan, yang dua menerima lingkungan untuk pendekatan sosial. Lanjut sampai ke 01. 01 adalah yaitu tidak bereaksi terhadap isyarat. Maka nanti yang seperti juga O2 cepat mengaku lelah. Dan terakhir R1 anak seakan tak kenal lelah. Jadi 3 hasilnya itu dari G1 atau dia masuk ke H2 atau H3. Saya akan jelaskan juga P01 itu apa. P01 ALUP, yaitu mengajak anak dalam kegiatan bersama dan bersosialisasi. Jadi kan tadi pertama dia masuk ke 01, yaitu tidak bereaksi terhadap isyarat kan. Nah, jadi solusi untuk dari keputusan dari yang sudah didapat dari pohon-pohon keputusannya, yaitu solusinya mengajak anak dalam kegiatan bersama bersosialisasi mulai dari lingkungan orang dekat seperti taman bermain dekat rumah yang banyak dikunjungi anak-anak tetangga dan sampai seterusnya. Lalu untuk yang P02 yaitu pasif. Jadi solusinya mengajak melakukan observasi mendetail dan kekuatan imajinasi seperti catur, merakit robot, serta keterampilan tangan untuk mengikuti benda bergerak dengan mata. Memberi reaksi pada perintah yang sederhana, meniru gerakan atau perbuatan, atau memasukkan atau mengeluarkan benda-benda kecil. Itu yang untuk P2 pasif. Lalu yang terakhir apa? P03. P03 yaitu aktif but ODD. Jadi solusinya perbanyak komunikasi dengan anak Anda, jangan sekali-sekali melabel anak autis aktif but ODD sebagai anak nakal, malas atau bodoh, karena akhirnya ia akan bersikap seperti yang dilabelkan padanya. Mengajari anak untuk terus-menerus mengulangi hal-hal yang dengan cepat dapat dipelajari dan diingat oleh anak normal. Di depan anak Anda tersebut, katakanlah pada orang lain kalau dia anya anak yang baik dan jangan mengomentari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, jadi itu saja yang saya dapat dari jurnalnya Ahmad Al-Kafi, yaitu dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Autis pada Anak dengan menggunakan metode forward chaining. Terima kasih. Oke, setelah
pembahasan tentang jurnal-jurnal, mari kita lanjut ke perbandingan jurnal. Nah, jadi berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dijelaskan oleh tim saya tadi, di sini saya membandingkannya melalui studi kasus, sumber penelitian, dan metode searching. Seperti penerapan metode for chaining untuk deteksi kerusakan pada laptop yang dijelaskan oleh Muhammad Rinaldi, dia studi kasusnya mengidentifikasi kerusakan pada laptop. Dan sumber penelitiannya juga melalui studi pustaka ya, karena di sini cukup mendalam tentang teknologi. Dan juga dia melalui observasi dan wawancara. Nah, di jurnal ini tidak dijelaskan ya. Sebenarnya saya sudah coba mencari-cari juga, tidak ada data lengkapnya dia kepada siapa dia berwawancara dan observasinya. Sumbernya masih tidak pernah disebutkan. Dan untuk metode searching ini, untuk yang deteksi kerusakan pada laptop, dia menggunakan teknik best first search. Karena dia bisa mengambil kesimpulan yang paling dekat di faktor-faktor atau data-data yang telah dikumpulkan ya. Dan selanjutnya ada metode for chaining pada sistem pakar penilaian kualitas kopi berbasis web. Nah, dia kalau di studi kasusnya ini seperti judulnya, dia bertujuan untuk menentukan nilai kualitas biji kopi. Nah, sumber penelitiannya gimana sih? Nah, kalau biji kopi ini kan lagi trending ya, jadi cukup umum. Jadi dia juga menyebutkan di jurnalnya bahwa dia mendapatkan informasinya melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara langsung. Kemana nih observasi dan wawancaranya? Itu ke beberapa coffee shop secara langsung. Nah, untuk metode searching ya, dia menggunakan teknik breadth first search. Dan terakhir ada sistem pakar diagnosa autis pada anak yang menggunakan metode forward chaining. Nah, kalau studi kasusnya seperti judulnya, dia mendiagnosa gejala sindrom autis pada anak, dan juga dia menentukan dia golongan apa sih sindrom autisnya ini, karena di situ autis bukan cuma satu ya, tapi ada cukup banyak jenisnya. Nah, penelitiannya gimana? Dia mendapatkan beberapa informasi melalui studi pustaka dan juga pengetahuan serta pengalaman dari pakar. Nah, metode searchingnya bagaimana? Nah, dia menggunakan teknik best first search, yaitu bisa mengambil suatu kesimpulan yang cepat atau yang paling dekat dengan data yang telah dikumpulkan. Oke, dan berikutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, jadi metode for chaining ini dia merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan berasal dari data-data yang telah kita kumpulkan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di metode ini dia ada searchingnya ada 3 tuh. Nah, searching yang 3 ini dia juga bisa digunakan untuk backward chaining. Nah, jadi forward chaining ini juga bersifat data driven, yaitu data yang menentukan kesimpulan. Bukan kesimpulan yang menentukan data. Dan juga di setiap searching ini dia juga terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok 1 untuk metode forward chaining. Apabila ada kesalahan kata, kami semua mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.